Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ariantri Bayu Haji dari Akuntansi UNES 2019 dengan NIM 7211419076. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Yang pertama adalah perusahaan dan lingkungannya. Model sistem umum perusahaan ada dua, yaitu aliran sumber daya fisik dan juga aliran sumber daya virtual. Aliran sumber daya fisik terdapat tiga proses. Yang pertama, input. Input adalah di mana sebuah proses perusahaan membeli sebuah bahan baku dari pemasok. Kemudian bahan baku atau bahan mentah itu diproses atau diolah dalam sebuah pemrosesan yang dinamakan transformasi. Nah, hasil dari pemrosesan tersebut akan menghasilkan sebuah output yang sering kita sebut dengan barang siap dijual atau barang jadi. Selanjutnya ada aliran sumber daya virtual. Hampir sama seperti aliran sumber daya fisik, aliran sumber daya virtual juga terdapat tiga langkah. Yang pertama, lingkungan dan aturan standar perusahaan ini akan menghasilkan sebuah data. Sebuah data lalu dimasukkan atau diproses untuk mendapatkan sebuah informasi yang dinamakan pemrosesan informasi. Informasi tersebut akan diberikan kepada manajemen dan akan digunakan untuk mengambil sebuah keputusan bagi perusahaan. Selanjutnya adalah mekanisme pengendalian perusahaan. Unsur-unsur pengendalian perusahaan antara lain standar kinerja yang harus dipenuhi perusahaan, manajemen dan perusahaan, pemrosesan informasi merubah data menjadi informasi. Yang selanjutnya adalah lingkaran umpan balik. Proses dari lingkungan atau sumber daya fisik hingga menjadi keputusan oleh manajer. Dan kemudian keputusan tersebut akan mempengaruhi lingkungan tersebut. Selanjutnya adalah perusahaan di dalam lingkungannya. Perusahaan pasti tidak dapat berfungsi tanpa adanya sumber daya dari lingkungan. Nah, ini ada 8 unsur utama yang terdapat di lingkungan perusahaan. Yang pertama, pemasok. Yang kedua, pelanggan. Yang ketiga, serikat kerja. Yang keempat, komunitas keuangan. Yang kelima, pemegang saham. Yang keenam, pesaing. Yang ketujuh, pemerintah. Yang kedelapan adalah komunitas global. 8 unsur utama ini memiliki fungsi sendiri bagi perusahaan untuk membantu perusahaan. Selanjutnya adalah aliran sumber daya lingkungan. Aliran sumber daya lingkungan dibagi menjadi dua. Yang pertama, aliran yang umum terjadi. Yang kedua adalah aliran yang jarang terjadi. Aliran ini biasa kita kenal sebagai aktivitas. Aktivitas yang sering terjadi yang pertama aktivitas bahan baku dari kepada pelanggan. Yang kedua aktivitas pelanggan. Yang ketiga aktivitas uang kepada pemegang saham. Yang keempat aktivitas bahan baku dari pemasok. Aktivitas yang jarang terjadi antara lain aktivitas uang dari pemerintah, aktivitas bahan baku dan juga kepada pemasok dan juga aktivitas pegawai kepada pesaing. Selanjutnya, mengelola sumber-sumber daya fisik, manajemen rantai pasokan. Rantai pasokan adalah alur kejadian dari pemasok ke perusahaan dan kemudian perusahaan tersebut akan diolah dan akan disalurkan kepada pelanggan. Nah, rantai pasokan ini akan dikelola oleh manajemen rantai pemasok. Aktivitas-aktivitas rantai pemasok ada 9, antara lain meramalkan permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan pengganti dari para pemasok, menerima persediaan dari pemasok, mengelola persediaan bahan-bahan mentah, melakukan produksi, melakukan transformasi sumber daya kepada pelanggan, dan juga melacak aliran sumber daya dari pemasok. Sistem elektronik. Semua aktivitas tersebut akan dicatat dengan komputer sehingga aktivitas-aktivitas itu akan mudah dilacak dan juga datanya dapat dimunculkan kembali apabila diperlukan. Keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah keunggulan terhadap para pesaingnya. Perusahaan yang unggul dalam persaingan biasanya memberikan harga terendah dengan kualitas tertinggi daripada kualitas pasar.
dan memenuhi kebutuhan customer-nya. Cara yang dilakukan yaitu dengan menggunakan teknologi untuk mendapatkan informasi terkini dari pasar. Selanjutnya adalah rantai nilai Porter. Margin adalah nilai produk dan jasa perusahaan setelah dikurangi dengan harga pokoknya. Aktivitas nilai ada dua, aktivitas nilai utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas nilai utama yaitu contohnya seperti menerima bahan baku, mengolah bahan baku, dan lain sebagainya. Aktivitas pendukung, aktivitas yang mendukung perusahaan seperti infrastruktur perusahaan dan bentuk organisasi yang secara umum akan mempengaruhi aktivitas utama. Memperluas ruang lingkup nilai rantai atau rantai nilai. Ada 3 cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk memperluas rantai nilai. Yang pertama, perusahaan dapat mengaitkan rantai nilai perusahaan ke perusahaan lain. Yang kedua, perusahaan dapat mengaitkan rantai nilainya dengan pemasok. Yang ketiga, ada perusahaan dapat mengaitkan rantai nilainya dengan customer-nya. Selanjutnya, dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Yang pertama adalah keunggulan strategis, keunggulan taktis, dan ketiga ada keunggulan operasional. Tantangan dari pesaing global. Kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional atau disebut dengan MNC adalah sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, dan negara dan juga budaya. Kebutuhan pemrosesan informasi dan koordinasi adalah hal yang penting bagi MNC karena MNC adalah sebuah sistem terbuka yang berusaha yang tidak membatasi dirinya dengan kerjasama antar negara. Selanjutnya ada kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Koordinasi di perusahaan multinasional sangat dibutuhkan karena perusahaan multinasional tidak membatasi diri dengan perusahaan luar negara seperti yang saya sebutkan tadi. Kesulitan yang dihadapinya yaitu dengan sumber daya yang digunakan oleh MNC terdistribusi sangat luas, sehingga harus dibutuhkan sebuah informasi dan juga kecanggihan untuk mendistribusikan data dan juga sumber daya yang MNC, sumber daya perusahaan tersebut. Keunggulan koordinasi ada 7. Yang pertama, fleksibilitas dalam merespon pesaing dari pasar dan dari negara dan pasar. Kemampuan untuk merespon perubahan yang terjadi di suatu negara, kemampuan menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia, kemampuan untuk berbagi ilmu pengetahuan, kemampuan untuk mengurangi biaya operasi secara keseluruhan, dan juga peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan. Tantangan-tantangan mengembangkan sistem informasi ada kendala politis, rintangan budaya dan komunikasi, masalah teknologi, dan kurangnya dukungan dari anak perusahaan. Manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah sebuah aktivitas yang mengakuisisi data, memproses data, dan juga menggunakan dan mengomunikasikan data dengan cara yang paling efektif. Sumber daya informasi perusahaan terdiri atas perangkat keras, komputer, perangkat lunak komputer atau software, spesialis komputer, pengguna, fasilitas, database, dan informasi. Dimensi informasi ada 4, relevansi, akurasi, ketetapan waktu, dan kelengkapan. Sifat manajemen yang berubah-ubah. Manajemen pengetahuan pada awalnya berfokus kepada pencatatan, persediaan, dan lain-lain. Kemudian semakin seiring perkembangan zaman, manajemen pengetahuan sudah mulai kompleks sistemnya. Tidak hanya berfokus dengan sistem yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya adalah perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Chief Information Officer dan Chief Technology Officer. Perencanaan strategis bagi perusahaan, komite eksekutif, menentukan rencana bisnis strategis organisasi, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Karena saya rasa sudah cukup. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.